Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Oh ya, saya ucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Lupa juga untuk menekan tombol loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom yang belakangan ini banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang dikarenakan tuntutan untuk melakukan pembelajaran daring dikarenakan COVID-19 ini. Jadi pada video ini kita akan bahas bagaimana cara membuatnya. Simak videonya sampai habis ya, dan selamat menyaksikan. Oke, jadi kita langsung saja untuk membuat Google Classroom yang di PC ya. Via PC kita membutuhkan Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita ketikkan Classroom. Kita pilih yang classroom.google.com ya. Kemudian nanti kita diarahkan untuk memilih email ya yang akan dijadikan akun Google Classroom-nya. Contoh saja saya pilih yang ini. Oke, kita masukkan password. Berikutnya nanti kita akan langsung diarahkan ke halaman Google Classroom. Nah, kita sudah masuk. Oke. Dan ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Nah, untuk membuat kelas yang baru yang kita butuhkan adalah tombol ini, tanda panah ini. Jadi kita klik. Di situ ada dua pilihan, buat kelas dan gabung kelas. Kalau kita mau buat kelas baru, artinya kita klik yang buat kelas ya. Buat kelas, kemudian kita centang ini, dilanjutkan. Kita kasih nama atau memberi nama kelas kita. Kita contohkan saja ini misalnya nama mapelnya ya. Misalnya Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Kemudian bagian ini kita isikan saja kelasnya. Misalnya 10 IPA 1 ya, 10 IPA 1. Untuk mata pelajaran boleh kita kosongkan, dan ruang juga kita kosongkan juga nggak apa-apa. Kemudian kita buat. Tunggu sebentar. Ya. Nah, kita sudah masuk di dalam kelas yang nama kelasnya tadi Sejarah Indonesia ya. Ini adalah menu tampilan awal dari kelas kita. Jadi kita untuk melihat kelasnya kita bisa lihat di menu di strip 3 ini. Kita bisa lihat di menu kelas ya, nanti akan kelihatan kelas kita yang sudah kita buat. Nah, untuk masuk ke kelasnya tinggal kita klik di bagian judul ya. Nah, ini tampilannya. Nah, bagaimana caranya kita mengundang siswa kita atau peserta didik kita untuk masuk ke kelas? Nah, jadi nanti kita akan kasih tahu caranya, tapi kode inilah yang kita berikan kepada siswa kita untuk masuk atau bergabung di kelas yang kita buat. Nanti kita bahas tersendiri. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara memberi tugas ya. Cara memberi tugas kepada siswa kita yang sudah menjadi anggota dari kelas kita. Nah, di sini di menu tugas kelas ya. Kita klik, kemudian buat. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk kita membuat tugas. Yang pertama itu di tugas biasa lah, tugas. Kemudian ada tugas quiz. Yang ketiga itu ada pertanyaan. Kemudian yang keempat ada materi. Kemudian gunakan kembali postingan. Dan yang terakhir itu ada topiknya ya. Nah, kita coba dulu yang pertama. Kita klik tugas. Nah, kita diarahkan ke sini.
Nah, ini adalah judul dari tugas kita. Misalnya ini tugas apa ya? Misal ini tugas di pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Petunjuknya ya kita kasih petunjuk apalah untuk anak-anak supaya tidak bingung. Misalnya silahkan diamati video berikut ya, atau materi berikut. Nah, bagaimana cara kita menambahkan materinya? Nah, kita cukup melampirkan. Di sini bisa kita lampirkan baik dia dari Google Drive ataupun link ya, link mungkin ada website atau ada blog ya. Kemudian bisa juga kita melampirkan file, mungkin dalam bentuk video bisa, ataupun Word ya. Kemudian ya Excel. Kemudian kita juga bisa melampirkan link dari video YouTube yang mau kita gunakan. Nah, setelah kita melampirkan materinya, nah di bagian kanan itu ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada untuk, nah ini nanti sebenarnya kalau kita mempunyai beberapa kelas ya, jadi tugas yang kita berikan ini tidak hanya di satu kelas yang bisa kita berikan. Misalnya ada di kelas 10 itu ada 3 kelas, maka kita bisa tandai semua ya kelas yang akan kita kasih tugas yang sama ini. Nah, di bagian sampingnya juga ada di semua siswa. Ini harus di checklist ya. Kemudian poin. Nah, poin ini adalah nilainya, berapa nilai yang mau diberikan setelah siswa kita mengerjakan tugas. Kemudian di bawahnya ada tenggat waktu. Nah, ini kita gunakan sebagai batas waktu pengerjaannya ya. Bisa kita berikan jam dan tanggalnya, misalnya kita mau kasih waktu sampai besok misalnya. Kemudian kita kasih jamnya berapa, misalnya sampai jam 12. Oke. Nah, topik ini adalah judul ya. Judulnya kita kasih juga misalnya tugas pertemuan pertama gitu. Tugas pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama. Oke. Kemudian di paling atas di situ ada menu tugaskan, atau bisa kita pilih yang lain, bisa kita jadwalkan, bisa kita simpan sebagai draft. Maksudnya seperti apa? Kalau kita tugaskan artinya itu sudah kita mulai berikan kepada siswa dari saat ini. Ya, sedangkan kalau kita jadwalkan, kita bisa menjadwalkan tugas ini semau kita. Nah, misalnya buat tanggal berapa? Misalnya buat tanggal 2 hari atau 3 hari yang akan datang, ataupun seminggu yang akan datang, bisa kita jadwalkan. Ya. Jadi kita tugaskan atau kita jadwalkan, terserah kita. Oke, ini tampilan setelah kita memberikan penugasan kepada siswa kita. Kita bisa lihat di sini. Nanti di sini diserahkan, ini maksudnya adalah siswa yang telah selesai mengerjakan tugas dan dia telah mengirimkan kembali tugasnya. Itu diserahkan nanti di data. Kemudian yang diberikan ini maksudnya jumlah siswa yang kita berikan tugas. Nah, jadi kita bisa mengecek sudah berapa orang yang sudah menugaskan atau mengerjakan tugasnya, kemudian berapa yang belum. Kemudian kita juga bisa melihat penilaiannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.